Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Ulangan 30 ayat 19. Demikianlah firman-Nya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih, setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Suka atau tidak suka, saudaraku, kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan yang ada. Tidak ada istilah kompromi antara memilih atau tidak, atau berdiri di tengah-tengah di antara dua pilihan yang ada itu. Saudaraku, kita harus memilih secara tegas, karena pilihan kita itu sangat menentukan masa depan hidup kita. Seperti halnya pada zaman Musa di masa perjanjian lama, bangsa Israel diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihan itu jugalah yang berlaku bagi kita orang percaya, yang adalah Israel rohani yang hidup di zaman sekarang ini. Saudaraku, kita tahu dunia saat ini sedang gencar-gencarnya menawarkan banyak hal yang berkenaan dengan kesenangan daging, dengan tujuan agar kita manusia bimbang dan memilih untuk hidup menuruti keinginan dagingnya daripada tunduk pada pimpinan Roh Tuhan. Saudaraku, saat-saat inilah kesungguhan kita dalam mengikut Kristus sedang diuji. Iman kita sedang diuji kemurniannya, karena banyak orang yang terseret oleh arus dunia ini dan memilih kesenangan duniawi yang sifatnya sementara saja. Untuk itu, saudaraku, biarlah Roh Tuhan yang senantiasa menuntun kita di dalam setiap pilihan di dalam hidup kita ini, agar kita jangan terseret oleh arus dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami senantiasa di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Bapa dalam surga, jikalau ada dari antara jemaat-Mu, sahabat kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.